Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas persiapan ulangan harian 3 dengan materi bab 3 grafik fungsi kuadrat. Anak-anak, sebelum kalian melaksanakan ulangan harian ketiga, materi-materi yang perlu sedikit diingat adalah bentuk umum fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0, ABC bilangan real. Atau Y bisa diganti menjadi Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Grafik menghadap ke atas jika A lebih besar dari 0, grafik menghadap ke bawah jika A kurang dari 0. Kemudian diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X berarti memotong sumbu X di 1 titik. A lebih besar dari 0 gambarnya semacam ini. Kurang dari 0 gambarnya semacam ini. Langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Titik potong dengan sumbu X, syarat Y sama dengan 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, syarat X sama dengan 0. Sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Atau jika fungsi memotong sumbu X di 2 titik, maka sumbu simetrinya dirumuskan dengan X sama dengan X1 plus X2 dibagi 2. Nilai optimum bisa nilai maksimum atau nilai minimum diperoleh dengan memasukkan sumbu simetri ke grafik fungsi kuadrat, atau bisa dirumuskan dengan Y maksimum atau minimum sama dengan min D per 4A. Titik optimum bisa titik balik maksimum, bisa titik balik minimum dirumuskan dengan P min B per 2A atau min D per 4A. Apabila gambar menghadap ke atas, maka Y-nya adalah nilai Y minimum, maka akan muncul titik balik minimum. Apabila grafik menghadap ke bawah, maka akan muncul Y maksimum, berarti titik baliknya adalah titik balik maksimum. Kita mulai dengan soal yang pertama, manakah yang termasuk fungsi kuadrat? Nah, X kuadrat min 7X plus 8 sama dengan 0. Bukan fungsi kuadrat. Ini disebut sebagai persamaan kuadrat karena ada sama dengan 0. Kemudian, Y sama dengan 5X min 3 bukan fungsi kuadrat. Ini disebut sebagai fungsi linier karena pangkat tertinggi dari X adalah 1. Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 8 disebut fungsi kuadrat karena pangkat tertinggi dari X adalah 2. Y sama dengan X pangkat 3 min 7X bukan fungsi kuadrat karena pangkat tertinggi dari X adalah 3. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah yang ketiga. Nilai ABC berturut-turut adalah, A adalah nilai yang ada di depan X kuadrat, berarti A-nya 3. B adalah nilai yang ada di depan X, berarti B-nya adalah min 11. Dan C-nya adalah konstantanya, jadi C-nya 6. Menghadap kemanakah Y sama dengan min 3X kuadrat min 10X plus 2? Karena angka yang ada di depan X kuadrat
sama dengan min 3 berarti A-nya sama dengan min 3. Min 3 kurang dari 0 berarti grafik menghadap ke bawah. Mencari diskriminan. D dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC. A-nya adalah min 1, B-nya min 3, C-nya 10. Sehingga D sama dengan kita masukkan B-nya diganti dengan min 3. C-nya diganti dengan A-nya diganti min 1, C-nya diganti 10. Sehingga min 3 kuadrat hasilnya 9. Kemudian min 1 kali 10 hasilnya min 10, dikalikan depan min 4 hasilnya positif 40. Jadi D sama dengan 49. Nah, rumus grafik fungsi di samping adalah, ini kita lihat titiknya melalui 0,0, 1,1, 2,4, 3,9. Kemudian min 1,1, min 2,4, min 3,9. Jadi ini jelas grafik Y sama dengan X kuadrat. Apakah rumus grafik fungsi kuadrat di samping? Nah, di sini jelas melalui titik 0,0, 1,1, 2,4, 2, min 4, 3, min 9. 1, min 1,1, min 2, min 4, min 3, min 9. Ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu X, titik potong grafik dengan sumbu Y, sumbu simetri grafik, dan jenis titik baliknya. Nah, titik potong dengan sumbu X adalah 1,0 dan 6,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,6. Titiknya ini ya. Kemudian sumbu simetri, karena grafik memotong sumbu simetri di dua titik, maka sumbu simetri bisa dirumuskan dengan X sama dengan X1 tambah X2 dibagi 2 sama dengan 1 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, jenis titik baliknya karena kurva menghadap ke atas, di sini akan muncul nilai minimum fungsi. Jadi jenis titik baliknya adalah titik balik minimum. Rumus fungsi kuadrat yang berwarna merah adalah titik-titik. Nah, di sini ini tadi sudah kita kerjakan bahwa yang warnanya biru ini adalah Y sama dengan min X kuadrat. Nah, ini kita naikkan ke atas 4 langkah, maka yang warna merah adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4. Rumus fungsi kuadrat yang berwarna merah adalah, yang biru ini adalah Y sama dengan X kuadrat, maka yang berwarna merah ini kita tarik ke bawah 3 langkah, maka Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3.
Bentuk umum fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jika A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, gambarnya adalah A kurang dari 0, berarti gambar menghadap ke bawah. D lebih besar dari 0 memotong sumbu X di 2 titik. Nah, sehingga kalau kita gambar ini menghadap ke bawah memotong sumbu X di 2 titik. Diketahui grafik fx sama dengan x kuadrat min 8x min 9. Tentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, nilai minimum fungsi, dan titik balik minimum. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0, sehingga akan diperoleh X kuadrat min 8X min 9 sama dengan 0, sehingga diperoleh X plus 1 kali X min 9 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 9. Sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 9,0. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Nah, sehingga fungsi Y sama dengan X kuadrat min 8X min 9 apabila X sama dengan 0 dimasukkan menjadi Y sama dengan X-nya diganti 0 kuadrat dikurangi 8, X-nya diganti 0 ditambah 9, Y sama dengan 9. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,9. Grafik memotong sumbu X di min 1,0 dan 9,0. Sumbu simetrinya, rumusnya adalah X1 plus X2 dibagi 2 sama dengan min 1 plus 9 bagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, bisa juga kalian menggunakan rumus yang satunya hasilnya sama. Kemudian, grafik Y sama dengan X kuadrat min 8X min 9, A-nya sama dengan 1 lebih besar dari 0, grafik menghadap ke atas. Kalau grafik menghadap ke atas, maka akan diperoleh Y minimum. X sama dengan 4 dimasukkan akan muncul Y minimum sama dengan 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4 kurangi 9. Sama dengan min 25. Titik baliknya adalah titik balik minimum 4, min 25. Nah, tentukan sumbu simetri Y sama dengan min 2X kuadrat plus 10X min 10, min 8. Karena fungsi ini X1 dan X2-nya belum diketahui, maka kita tidak perlu menggunakan rumus sumbu simetri X1 plus X2 bagi 2. Kita cukup menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. A-nya min 2, B-nya 10, C-nya min 8. Hati-hati, sehingga X sama dengan min berdiri di sini, B diganti 10, 2 kali A-nya diganti min 2. Nah, diperoleh min 10, 2 kali min 2 hasilnya min 4. Min kali min hasilnya positif, sehingga tinggal 10 bagi 4 sama dengan 2,5. Tentukan rumus fungsi kuadrat, kemudian titik baliknya. Grafik melalui
X1, 0 dan X2,0 rumusnya Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Maka grafik di sini melalui 3,0 dan 7,0 Y sama dengan A kali X min. Ini X1-nya 3 berarti X2-nya 7. Y sama dengan A kali X min 3 kali X min 7. Kemudian grafik melalui 0,21. Maka X-nya 0, Y-nya 21. Nah, Y ini diganti 21, A-nya tetap ditulis, X-nya diganti 0, min 3 tetap ditulis, X-nya diganti 0, min 7 tetap ditulis. Nah, kemudian 0 dikurangi min 3 hasilnya min 3, 0 kurangi min 7 hasilnya min 7, sehingga 21 sama dengan A kali min 3 kali min 7. Min 3 kali min 7 sama dengan 21, sehingga dikalikan dengan A menjadi 21A, sehingga 21 sama dengan 21A. Maka A sama dengan 21 dibagi 21 sama dengan 1. Nah, A sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 kali, A-nya diganti 1, X dikurangi 3 kali X dikurangi 7. Sama dengan X kali X adalah X kuadrat, min 3 kali X hasilnya min 3X, X kali min 7 hasilnya min 7X. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi min 10X. Min 3 kali min 7 hasilnya plus 21. Sehingga rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Mencari titik balik. Karena grafik menghadap ke atas namanya titik balik minimum. Grafik memotong sumbu X di dua titik 3,0 dan 7,0, maka sumbu simetrinya bisa dirumuskan X1 plus X2 bagi 2 sama dengan 3 ditambah 7 bagi 2 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Masukkan X sama dengan 3 sehingga diperoleh Y minimum sama dengan rumus fungsinya X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 10 kali 5 tambah 21 sama dengan 25 kurangi 50 tambah 21 sama dengan min 4. Sehingga titik balik minimumnya adalah 5, min 4. Nah, demikian penyajian materi dari kami. Apabila belum paham, putar kembali video pembelajaran. Dan nanti ulangan harian ketiga, soalnya mirip dengan pembahasan ini. Nanti akan diganti angka dan gambar-gambarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.